Hai guys, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Kali ini Bang Pengangguran akan menghibur kalian dengan film yang berjudul Labor Day. Film ini menceritakan seorang narapidana yang kabur dari penjara lalu masuk ke rumah janda. Wah, menarik ini. Kalian semua pasti suka dengan film ini, apalagi ditambah dengan janda rambut pirang. Apakah janda ini bakal selamat dari seorang narapidana yang kabur ke rumahnya? Apakah lagi janda ini akan diselempeng oleh narapidana ini? Santai, karena kita akan menuju ke alur cerita filmnya. Oke lah, sebelum itu, buat kalian jangan lupa mendukung channel ini seperti biasa dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke lah, lepas koplin dan juga gaskan. Pada tahun 1987, kita diperlihatkan seorang janda cantik sedang bubuk manis di sofa. Janda ini bernama Adele. Terlihat janda ini dengan ekspresi yang tidak biasa-biasa aja. Dia pasti sedang sakit hati karena ditinggal oleh suaminya. Janda ini juga memiliki seorang anak yaitu bernama Henry. Diketahui mantan suaminya sekarang lagi bahagia dengan keluarga barunya. Sementara ia dan juga Henry cuma tinggal berdua di rumah yang sepi. Mamah muda cantik ini tidak bekerja apa-apa. Mereka berdua bertahan hidup dengan tabungan Henry, yaitu anaknya sendiri. Bisa kita lihat ia selalu trauma memikirkan mantan suaminya. Henry juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur ibunya ini. Bermacam cara ia lakukan untuk bisa membuat ibunya tersenyum. Bahkan ia selalu memijit ibunya dan juga mengajak ibunya nonton bioskop. Kadang-kadang juga mereka belanja untuk sarapan pagi. Akan tetapi si ibu akan tetap mengingat suaminya karena ia sangat mencintai cacing suaminya yang berotot. Pada suatu hari si ibu dan juga Henry pergi ke mall untuk membeli sebuah baju. Henry meminta izin pada ibunya untuk melihat komik keluaran terbaru. Ibunya pun mengizinkan Henry untuk melihat komik tersebut, asalkan dia tidak pergi ke sana ke sini. Namun tanpa diduga, ada seorang pria meminta tolong pada Henry. Terlihat seorang pria ini memiliki luka tusuk di bagian perut. Pria ini meminta tolong pada Henry untuk bisa mengobati lukanya. Tidak lupa pula si pria ini bertanya, dengan siapa kamu pergi ke sini? Henry menjawab bahwa ia pergi ke sini bersama ibunya dengan tujuan membeli baju baru. Tidak lama kemudian si pria langsung menjumpai si ibu. Si pria langsung menjelaskan tujuannya menjumpai si ibu. Si pria ini bernama Frank. Terlihat Adele agak sedikit takut dengan tampang si pria ini yang menyeramkan. Karena ia takut anaknya akan diapa-apakan, ia pun bersedia untuk mengobati luka tusuk pada seorang pria ini. Adele langsung membayar semua belanjanya dan juga langsung bergegas pulang ke rumah membawa Frank. Bisa kita lihat mereka ini tidak ngobrol sama sekalipun. Bahkan Henry juga ikut takut dengan tampang si pria ini yang sangat menyeramkan. Apalagi mereka melihat ada luka tusuk di bagian perut si pria ini. Sesampainya mereka di rumah, tidak sengaja mereka melihat ada berita disiarkan tentang pria ini yang kabur dari penjara. Dengan penuh rasa takut, Adele tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Frank menjelaskan bahwa ia benar kabur dari penjara. Akan tetapi ia berjanji tidak akan membuat onar di rumah ini. Frank ini adalah narapidana yang kabur. Frank pun meminta izin pada mereka untuk tinggal di rumah Adele selama 1 hari. Karena ia tidak bisa kabur lagi dengan kaki yang terkilir. Adele pun menjawab bahwa ia akan memberi izin untuk tinggal di rumah ini dengan jaminan bahwa ia tidak akan berbuat jahat. Namun Frank yang tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ia pun meyakinkan bahwa ia tidak pernah melakukan hal jahat pada seorang pun yang tidak pernah bersalah. Kemudian demi membuat seolah-olah hal ini adalah sebuah penculikan, Frank pun meminta izin pada Adele untuk mengikat tubuhnya pada sebuah kursi, yaitu supaya tidak ada disalahkan di saat polisi datang ke rumah ini. Setelah itu Frank langsung mencuci daging untuk dimasak. Bisa kita lihat Frank ini adalah sosok pria yang jago masak. Oleh karena itu Adele pun merasa kagum dengan keahlian Frank. Setelah masakannya matang, mereka pun menikmati bersama. Tidak lupa pula Frank menyuapi Adele yang sedang terikat. Mereka pun sedikit kaget saat melihat seorang narapidana yang kabur dari penjara berbuat baik kepada mereka. Tidak lama kemudian malam pun tiba. Frank yang menduga keadaan sudah aman, ia pun melepaskan ikatan pada Adele. Apalagi Frank tidak tega melihat Adele terikat.
Frank langsung menyuruh Henry dan Adele untuk istirahat di kasur, sementara ia akan tidur di sofa. Lalu pagi pun tiba. Henry sedikit kaget saat melihat Frank ini sudah menyiapkan makanan pagi untuk mereka. Sambil makan, Henry selalu melihat berita pada koran yang tersebar tentang Frank, narapidana yang kabur dari penjara. Frank yang menyadari Henry punya firasat buruk, ia pun menjelaskan bahwa berita selalu begitu, di mana fakta 10%, yang lainnya kebanyakan kebohongan. Apapun itu selalu dilebih-lebihkan. Tidak lama kemudian datang ibu cantik, yaitu Adele yang baru siap mandi. Frank langsung bertanya pada Adele kapan berangkatnya kereta dari sini ke Kanada. Adele yang tidak tahu apa-apa, ia pun cuma menjawab, mana tahulah AA. Frank pun tidak peduli dan menyuruh Adele makan bersama. Setelah mereka makan bersama, Frank mulai menambal tembok yang pecah dan juga memperbaiki mobil Adele yang sudah rusak. Tidak cuma itu, Frank juga mengajari Henry cara bermain baseball yang baik. Adele pun yang melihatnya, ia pun menyadari bahwa Frank bukanlah pria yang jahat. Adele langsung membalas kebaikan Frank dengan menjahit celananya yang robek. Dengan tidak sengaja, Frank melihat ada bekas luka di lututnya Adele. Langsung bertanya, kenapa ada bekas luka di lutut kamu? Adele langsung menjawab bahwa ia mendapati luka ini karena terjatuh saat berdansa. Tanpa diduga, Frank mendengar ada seorang yang datang ke rumah Adele. Lalu Frank berpura-pura menyandra Adele. Frank menyuruh Henry untuk berbohong bahwa ibunya sedang tidak ada di rumah. Yang datang ke rumah Adele adalah Bapak Ucop sambil membawa buah persik. Pak Ucop tidak lupa bertanya tentang keberadaan ibunya Henry. Henry pun berbohong dengan mengatakan ibunya sudah pergi ke pasar membeli cancut mahal. Pak Ucop yang sangat suka sama ibu Adele si janda pirang, ia pun pura-pura khawatir terhadap ibunya Henry. Ia pun memberitahu bahwa ada seorang narapidana yang kabur ke halaman rumah mereka. Tidak lupa pula Ucop memberi buah persik pada Henry sambil mengatakan, "Bapak baik kan nak?" Tidak lama kemudian Bapak Ucop pun pergi. Henry langsung memberitahu Frank bahwa tetangganya itu sudah pergi. Frank pun melihat buah persik itu sangatlah baik untuk dijadikan sebuah kue. Frank pun meminta izin pada Azal untuk menjadikan kue pie dari sebuah buah persik ini. Tidak lama kemudian, Frank langsung bergegas memulai aksinya membuat kue. Tidak lupa pula Frank mengajak Henry dan juga Adele untuk ikut memasak bersamanya. Adele dan juga Henry diajari sama Frank. Frank memberitahu takaran yang pas untuk membuat kue pie. Bahkan cara mengupas buah dengan baik pun diajarkan oleh mamang Frank satu ini. Memang dari tampangnya ia adalah sosok pria berbahaya. Akan tetapi semua tidak seperti kita bayangkan guys. Terlihat Adele semakin suka sama Frank. Pada akhirnya mereka sudah berhasil membuat kue pie dengan rasa yang sangat enak. Kok tahu bang? Ya siapa tahu. Mereka pun menikmati kue tersebut. Lalu Adele berpikir, andaikan mantan suaminya adalah Frank, pasti Henry sudah bahagia. Aduh, jam udah larut lagi. Mereka nantinya pasti main kuda-kudaan ini. Namun tanpa diduga, di luar ada mobil polisi yang sedang mencari Frank. Frank pun mengatakan pada Adele bahwa dirinya sudah menginap di rumah ini lebih dari 1 hari. Sedangkan Frank meminta izin menginap di rumah ini hanya 1 hari saja. Ia pun akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, karena Adele yang suka sama cacing yang berurat, ia pun meminta Frank untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan alasan jika Frank berkeliaran maka polisi akan mudah menemukannya. Frank pun yang sudah main kuda-kudaan, tentu saja ia sangat setuju dengan perkataan Adele untuk tinggal di rumahnya Adele lebih lama. Keesokan harinya, Frank selalu bangun lebih awal dan juga menyiapkan masakan enak untuk Adele dan juga Henry. Tidak hanya itu, Frank ini adalah lelaki yang sangat rajin dan juga baik. Ia selalu membereskan rumah seperti memperbaiki rumah, mengganti ban mobil yang sudah lama, bahkan atap rumah pun dibersihkannya. Adele pun sangat suka sama Frank yang begitu luar biasa. Di mana dulunya suaminya bangun pagi cuma minum kopi sambil baca koran, sekarang ia mendapatkan laki-laki yang sangat luar binasa. Lalu Frank menyuruh Henry untuk membeli makanan dan juga sayuran ke toko Bang Mail. Dengan penuh semangat Henry langsung menggayuh sepedanya menuju ke sana. Setibanya Henry di sana, ia langsung membaca apa saja yang harus dibelikannya. Ia pun mengambil barang-barang yang sudah ditulis dalam kertas. Tanpa diduga, Henry bertemu dengan seorang kewes cakep. Kewes ini pun mengajak Henry untuk ngobrol. Henry pun merespon kewes tersebut. Kewes tersebut bernama Sarah. Henry pun menuju pulang ke rumah. Di perjalanan terlihat Henry seperti jatuh cinta sama Sarah. Karena asik mengingat Sarah yang begitu glowing, ia pun lupa menutup pintu rumahnya. Sial sekali, Mpok Ratna masuk ke dalam rumah Adele. Henry langsung ditahan oleh Frank. Frank menyuruh Adele untuk menemui tetangga itu.
Oh, rupanya nasib sial terjadi di mana seorang tetangga ini menitipkan anaknya pada Adele karena ia akan madu bulan dengan suaminya ke Sabang. Namun untung saja anak Empok Ratna disabilitas, jadi ia sangat susah untuk ngomong. Jujur ada seperti tidak enakan, namun ia pun tidak bisa menolaknya. Lalu Frank mengajak anak disabilitas ini untuk bermain bersamanya. Menang banyak si Frank ini. Ia pun mengajarkan Adele cara bermain bisbol. Adele pun sangat senang karena akhirnya ia bisa memukul bola bisbol. Setelah bermain, mereka pun berkumpul sambil bersenang-senang menikmati momen ini. Tidak lama kemudian malam pun tiba. Mereka semua berkumpul di ruang tamu sambil menonton film asik-asik. Maksudnya film Marvel kan asik itu. Nah, jangan salah paham kalian. Lalu tanpa diduga, ada siaran berita tentang Frank, seorang narapidana yang kabur dari penjara masih belum ditemukan. Tidak lama kemudian, Empok Ratna sudah pulang dari madu bulan untuk mengambil anaknya. Anaknya tersebut mencoba memberitahu ibunya jika narapidana yang kabur dari penjara ada di rumah Adele. Namun sial sekali, karena anak ini disabilitas alias cacat, ia pun ngomongnya belepotan. Hal itu pun malah membuat si ibu malu dan juga memarahi anaknya itu. Lalu Empok Ratna pun membawa pulang anaknya. Keesokan harinya, Henry pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, buat belajar dong, pasti dong. Masa untuk madu bulan? Oke, di sini ia bertemu dengan Sarah, si gadis cantik idaman Henry. Bisa kita lihat mereka ini adalah lawan jenis yang saling suka. Tidak cuma di kelas, mereka juga melanjutkan obrolan mereka di perpustakaan. Di sini Sarah mulai curhat tentang ibunya yang selalu mengusir dirinya saat madu bulan dengan pacar. Ternyata ibu Sarah ini janda juga, guys. Lalu Sarah bertanya pada Henry apakah ibunya sama seperti itu. Henry pun menjawab bahwa ibunya selalu galau-galau mikir AA yang sudah punya anak di mesin lain. Sekarang ibunya sudah merasa bahagia kembali semenjak seorang pria menemani ibunya sekarang. Keesokan harinya lagi, mantan Adele ayahnya Henry mengajak Henry untuk makan malam bersama. Di sini Henry mulai bertemu dengan saudara tirinya. Ayah Henry pun menyuruh Henry untuk berkenalan dengan anaknya itu. Terlihat Henry sedikit gugup. Setelah mereka menikmati makan malam bersama, Henry juga diantar oleh ayahnya ke rumah. Saat Henry masuk ke dalam rumah, ia pun melihat ibunya berdansa dengan Frank. Adele pun menghentikan dansa mereka saat melihat anaknya sudah pulang. Lalu Adele memberitahu rencana Adele untuk pindah ke kota Kanada. Mereka akan mulai hidup baru di sana. Bisa kita lihat Frank sudah anteng, guys. Hutan di bawah degunya sudah dibasmi. Adele sangat berharap pada Henry untuk mau ikut rencananya ke Kanada. Namun tanpa diduga, Henry rupanya sangat ingin pergi ke Kanada karena di sana adalah kota yang sangat indah bagi Henry. Mereka mulai mengemasi barang-barang untuk akan pergi ke Kanada. Henry juga tidak lupa membawa semua mainannya untuk bisa bermain di sana. Lalu Frank datang melarang Henry untuk tidak membawa semua mainannya ke sana. Frank sendiri bakal berjanji akan membeli mainan baru di Kanada. Frank juga membantu Adele memberes barang-barang miliknya. Sebelum Henry pergi ke Kanada, ia tidak lupa untuk berpamitan dulu sama kewes kesayangannya yaitu Sarah. Lalu scene berpindah pada Adele yang sedang menceritakan masa lalunya dengan mantan suaminya. Pada masa itu mantan suaminya selalu amuk-amuk gak jelas karena mesin Adele susah punya anak. Akan tetapi setelah Adele bisa melahirkan Henry, mantan suaminya malah jatuh cinta sama wanita lain. Frank yang kasihan mendengarnya, ia pun berjanji akan menjaga mereka berdua sebisa mungkin. Bahkan tidak lupa pula ia berjanji akan memberikan Adele banyak orok. Frank melanjutkan cerita mengenai kenapa ia bisa masuk penjara. Rupanya pada saat itu Frank dikambing hitamkan oleh gangsternya sendiri atas berbagai pembunuhan. Lalu mereka mulai membersihkan rumah karena mau pergi. Keesokan harinya, sebelum mereka pergi, Henry sempat menitipkan surat perpisahan kepada ayahnya. Namun sial sekali, saat Henry bergegas pulang, ia pun dihampiri oleh seorang polisi. Polisi mengajak Henry untuk pulang bersamanya. Henry sedikit gugup untuk pulang bersama polisi. Akan tetapi, Henry yang terpaksa harus pulang bersama polisi. Betapa kagetnya Adele saat melihat Henry pulang dengan bapak polisi. Polisi pun menanyakan keberadaan narapidana yang kabur ke halaman rumah mereka. Namun Adele berhasil menjawab dengan santai bahwa ia tidak mengetahui apapun. Polisi yang melihat mereka akan pindah
pindah ia pun membantu mereka mengangkat barang-barangnya. Frank yang di atas bersembunyi supaya tidak ketahuan. Tidak lama kemudian Adele menjumpai Frank. Frank memaksa Adele untuk langsung bergegas pergi. Akan tetapi Adele membutuhkan uang untuk bisa pergi. Adele meminta izin untuk mengambil uang tabungan mereka di bank. Lalu Frank mengizinkan mereka untuk mengambil uang tabungan di bank. Sesampainya di sana, teller yang ada di sana pun bertanya mengapa Adele mengambil semua uangnya. Adele pun menjawab bahwa ia akan pindah ke kota lain. Setelah mengambil semua uang tabungannya, Adele dan juga Henry langsung bergegas pulang. Di rumah Adele, betapa kagetnya Frank saat melihat tetangga Adele masuk ke dalam rumah. Di sini ia beralasan bahwa ia adalah petugas listrik. Tetangga sempat percaya dengan perkataan Frank. Akan tetapi, Frank tetap saja khawatir dengan tetangga satu ini. Tidak lama kemudian, Adele juga Henry sudah tiba di rumah. Mereka langsung bergegas untuk pergi. Namun sial sekali, karena mulut tetangga udah kayak pisau baru diasah, rumah mereka pun sudah dikepung oleh polisi. Frank yang merasa tidak ada jalan keluar, ia pun mengikat Adele agar Adele tidak dianggap bersekongkol dengan Frank. Frank pun menyerahkan dirinya pada polisi. Karena kejadian itu, Frank kini dipenjara 15 tahun karena sudah menyekap Adele dan juga kabur dari penjara. Lalu keesokan harinya, Adele datang ke penjara memberikan kesaksiannya kepada hakim bahwa Frank tidak bersalah. Bahkan Frank ini adalah orang yang baik. Frank ini tidak pernah berniat untuk mencelakai mereka. Bukannya mereka membantu, malah Frank dipindah ke penjara paling jauh dari rumah Adele. Bertahun-tahun Adele masih menunggu Frank bebas. Henry yang sudah dewasa kini tinggal bersama ayahnya. Henry mulai membiasakan diri untuk tinggal bersama ayahnya itu. Henry juga sekarang mulai menjalin hubungan dengan Sarah. Bertahun-tahun kini Henry sudah sukses dengan membangun restoran kue pie dari resep yang ia dapatkan dari Frank. Henry yang tidak pernah melupakan Frank, ia pun selalu mengirim surat pada Frank. Frank juga selalu membalas surat Henry dengan kata-kata selamat. Frank sangatlah bangga pada Henry. Pada malam harinya, bisa kita lihat Henry sekarang sudah menikah dengan Sarah. 25 tahun kemudian, akhirnya Frank sudah bebas dari penjara. Di luar, Adele sudah menunggu kehadiran kekasihnya itu. Walaupun menunggu puluhan tahun lamanya, cinta mereka akan tetap bersemi. Mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Diawali dengan seorang wanita janda pirang dengan tangisan atas kepergian AA dengan wanita lain. Pada akhirnya ia mendapatkan laki-laki baik yang benar-benar bersyukur memilikinya. Kesimpulannya, tidak semua kesedihan berakhir dengan pahit. Akan tetapi, semua itu ada masanya. Percayalah bahwa kepahitan akan berakhir dengan senyuman. Oke lah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat kalian untuk menekan loncengnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.